Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih Bu. Oke, bagaimana kabarnya Kasih? Alhamdulillah baik Bu. Cuman saya merasa kacau dan bingung saja Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, tapi Kasih bilang kacau. Ada apa nih? Dan kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Kasih memutuskan untuk datang ke Ibu? Ada yang bisa Ibu bantu? Saya bingung harus bercerita di mana Bu. Oke, Kasih, tidak apa-apa ya. Jadi itu adalah mungkin hal yang wajar bagi Kasih. Nah, tidak usah buru-buru dan ragu. Waktu Ibu masih banyak nih. Kamu tenangkan diri terlebih dahulu dan bicara dengan pelan-pelan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu. Kalau begitu, Ibu tanya nih, apakah sebelumnya Kasih sudah melakukan proses konseling? Belum Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Nah, Kasih, proses konseling ini adalah suatu layanan secara profesional nih, atau antara konselor dan juga konselor, di mana konselornya itu adalah Kasih sendiri dan konselornya itu adalah Ibu sendiri. Nah, sebelumnya Kasih sudah tahu kan nama Ibu siapa? Sudah Ibu. Oke, sudah tahu. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti Ibu sebagai konselornya dan Kasih sendiri adalah sebagai konselornya. Nah, di sini yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Nah, Kasih tahu nggak apa itu asas kerahasiaan? Enggak kan? Enggak Bu. Oke, belum. Jadi di sini Kasih tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan masalah yang Kasih alami ke Ibu. Jadi rahasianya Kasih ke Ibu itu adalah bersifat rahasia atau aman ya ke Ibu saja. Kemudian ada yang dinamakan dengan asas kesukarelaan, di mana Kasih sendiri secara sukarela nih menceritakan masalah Kasih kepada Ibu tanpa ada paksaan dan juga tekanan dari orang lain atau tekanan dari Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan asas keterbukaan. Nah, di sini Kasih sendiri secara terbuka nih untuk menceritakan masalahnya ke Ibu. Jadi Kasih tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalahnya. Jadi silahkan Kasih terbuka saja ke Ibu. Oke? Oke. Kemudian ada yang dinamakan asas kenormatifan. Jadi segala asas yang kita patuhi, segala aturan yang kita patuhi di awal itu sesuai dengan norma yang kita patuhi di dalam konseling itu. Oke, proses konseling ini dibatasi waktunya sekitar 45 menit. Apakah itu cukup? Cukup Bu. Oke. Sebelumnya Kasih sudah paham nggak? Saya sudah paham Ibu. Oke. Baiklah. Kasih bisa menceritakan kepada Ibu permasalahan apa yang sedang Kasih alami. Begini Bu, saya merasa bingung, resah dan cemas Bu. Dan karena hal tersebut saya merasa sangat sulit berkonsentrasi. Terus kamu ceritanya Kasih gimana? Saya kan sudah kelas 12 Bu, dan setelah lulus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sejak kecil saya ingin melanjutkan, saya bercita-cita menjadi jaksa atau hakim. Dengan itu saya harus berkuliah dengan mengambil jurusan hukum. Namun sayangnya orang tua saya tidak setuju Bu. Oh gitu ya. Jadi di sini keinginan Kasih ini dengan orang tua berbeda. Iya Bu. Dalam hal memilih jurusan yang akan kamu ambil di perguruan tinggi nanti. Begitu? Iya Bu. Oke, coba jelaskan nih ke Ibu terkait perbedaan seperti apa yang kamu dan orang tua kamu miliki. Begini Bu, saya ingin mengambil jurusan hukum, sementara orang tua saya ingin saya masuk jurusan PGSD. Saya kesal dan juga bingung Ibu. Oke, baiklah. Ibu mengerti perasaan Kasih. Kasih memiliki cita-cita, jadi tentu saja nih Kasih akan berusaha untuk mencapainya atau untuk menggapainya. Namun, apa yang boleh tahu nih? Apa yang menjadi alasan orang tua Kasih memilih jurusan yang berbeda dengan pilihan Kasih tersebut?
tua saya takut tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya kuliah saya jika saya mengambil jurusan hukum, Ibu. Karena jurusan hukum membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan jurusan yang ada di ilmu pendidikan. Dengan ini orang tua saya ingin saya mengambil jurusan PGSD saja, Ibu. Oke, Ibu mengerti. Dengan ini yang mendasari pilihan orang tua kasih adalah terkait keuangan atau biaya terkait dari hukum itu sendiri, begitu ya? Iya, Ibu, saya bingung. Di satu sisi saya sangat ingin mencapai hal yang saya cita-citakan sejak dulu, namun di sisi lain saya juga merasa tidak tega apabila orang tua saya harus merasa kesulitan membiayai saya. Bagaimana ya, Ibu? Oke, sekarang kalau Ibu memberikan kamu skala nih penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan antara perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan skala 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir kasih ke depannya. Nah, kira-kira kasih di sini berada di angka berapa? Angka 2, Ibu. Oke, berarti kamu berada pada taraf kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu. Nah, sekarang sudah memasuki tahun ketiga bersekolah di tingkatan SMA. Nah, apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua kamu, sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti itu? Iya, Bu, saya memang merasa sangat bingung sehingga seringkali tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Saya tidak ingin membebani orang tua saya, Ibu. Saya takut merepotkan apabila mereka atau saya mempertahankan keputusan saya. Tapi di sisi lain saya juga sangat ingin mengambil jurusan hukum, Ibu. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu keuntungan dan juga kerugian dari keinginan orang tua kamu dan juga pilihan kamu sendiri. Baik, Ibu. Oke, sekarang coba kira-kira nih, apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah di jurusan hukum? Keuntungan saya jika sekolah di jurusan hukum, saya akan mendapat gelar sarjana hukum dan dapat bekerja sebagai hakim atau jaksa sesuai dengan cita-cita saya sejak kecil. Oke, lantas bagaimana nih dengan keuntungan kuliah di jurusan PGSD? Kalau di PGSD biaya kuliahnya tidak semahal dengan kuliah di jurusan, artinya pengeluaran biaya studi pasti akan lebih sedikit dan pasti akan didukung orang tua saya karena sesuai dengan harapan mereka. Nah, kita nih sudah melihat ya terkait keuntungan dari kedua jurusan tersebut. Nah, jika kamu harus kuliah di jenjang strata atau diploma, sekarang mari kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang kamu dapatkan jika kuliah di jurusan hukum dan juga jurusan PGSD? Kerugiannya jika saya kuliah di jurusan hukum, studinya akan lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih banyak dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Sedangkan kerugian jika saya kuliah PGSD, bisa jadi saya tidak akan menikmati dan mengikuti perkuliahan dengan semangat karena bukan kesenangan saya, Ibu. Seperti itu ya? Iya, Ibu. Apakah Kasih bersedia jika sebenarnya nih Kasih harus kuliah di jurusan PGSD? Ya, kalau dari kemampuan saya sendiri bisa, tapi tidak ingin, Bu. Tapi saya juga bingung dengan tuntutan orang tua, padahal bisa dibisahkan. Saya yakin kuliah saya bisa bermasalah karena saya tidak senang. Oke, baik. Ibu ingin bertanya lagi nih ke Kasih. Apakah dengan mempertahankan jurusan yang kamu inginkan, kamu sudah memiliki alternatif atau solusi untuk memecahkan permasalahan yang kamu hadapi? Nah, terkait biaya tadi ya. Nah, soalnya kendala ini masalah yang serius loh. Nah, bisa menyebabkan kendala di perekonomian keluarga kamu. Ya memang, Bu, pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih dan saya akan kuliah sambil bekerja. Selain itu, Bu, saya juga ingin mendaftar beasiswa KIP. Saya yakin bisa mendapatkannya karena nilai saya tidak mengecewakan. Dan saya juga salah satu siswa pemegang kartu KIP dan saya juga yakin bisa mendapatkan KIP juga nantinya. Oke,
ibu sangat suka nih semangatnya Kasih. Oke, tapi apakah nantinya kamu tidak kesulitan nih untuk membagi waktu antara kuliah dan juga bekerja? Saya akan berusaha Bu membagi waktu saya. Oke, bagus Kasih. Kalau boleh ibu tahu, apakah Kasih pernah memiliki keinginan dan juga untuk menyampaikan nih kepada orang tua terkait solusi dari yang Kasih sampaikan tadi? Belum pernah Bu. Oh begitu ya. Baiklah, sekarang begini ya Kasih. Ibu ingin meminta Kasih nih ya sekarang Kasih untuk memejamkan mata sebentar. Coba bayangkan bila nanti malam pada saat Kasih tidur dan di dalam tidur Kasih bermimpi bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuat Kasih berani menyampaikan keinginan Kasih kepada orang tua. Keesokan harinya Kasih dengan penuh keberanian nih berbicara dengan orang tua Kasih. Nah, dan orang tua Kasih pun akan mempertimbangkan keinginan Kasih. Oke. Sekarang Kasih buka mata. Oke. Apa yang Kasih rasakan bila bisa melakukan hal tersebut? Saya akan merasa senang dan bahagia sekali Bu, karena orang tua saya akhirnya bisa mempertimbangkan keinginan saya untuk kuliah di jurusan hukum. Oke. Bagaimana cara kamu nih agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan mencoba membicarakannya dan meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya bisa mendapatkan beasiswa dan saya sanggup untuk bekerja sambil kuliah. Oke, bagus sekali Kasih. Jadi bagaimana nih perasaan Kasih saat ini? Saya merasa lega Bu. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berkat bantuan Ibu, sekali lagi terima kasih Bu. Saya akan sering-sering berkunjung untuk meminta pendapat Ibu. Iya, sama-sama Kasih. Baiklah, kalau begitu kita sudahi saja perbincangan ini ya. Lain kali kita bisa lanjutkan ya sharing-sharing seperti ini, dan semoga kedepannya Kasih selalu berpikir positif ya. Baik Bu, doakan Kasih ya Bu. Iya Kasih. Dan Ibu ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita ke Ibu hari ini, dan jangan sungkan ya untuk menceritakan lagi perkembangan ini nantinya ya ke Ibu, apa tanggapan orang tua Kasih dan apa yang menjadi keputusan Kasih ke depannya. Iya Bu, terima kasih ya Ibu.